Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara-saudara sekalian yang semoga selamanya ada dalam naungan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada bulan kemarin kita semua merasakan syahdunya beribadah pada bulan Ramadan. Setiap hari orang tua membangunkan anaknya, "Nah, ini waktunya sahur. Bangun." Ketika maghribnya, ketika azan sudah berkumandang, maka sekeluarga semuanya berbuka bersama, bergembira. Ketika malamnya, maka semua keluarga pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Kemudian malamnya lagi, maka seluruh keluarga pun beriktikaf, begadang untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dan ini semua adalah syahdunya beribadah pada bulan Ramadan. Tapi hadirin, pada malam kemarin ketika matahari terbenam, maka syahdunya bulan Ramadan, sahur bersama, buka bersama, tarawih bersama, semuanya sudah pergi. Ramadan sudah pergi meninggalkan kita semua. Dan beruntunglah kita semua, beruntunglah Anda yang selama 1 bulan full melaksanakan puasa, melaksanakan saum pada bulan Ramadan. Beruntunglah Anda yang selama sebulan full melaksanakan tarawih. Beruntunglah Anda yang selama 10 malam terakhir menghidupkan malam Lailatul Qadar. Beruntunglah Anda yang selama sebulan kemarin khatam Al-Quran. Kenapa? Kenapa? Karena pada hari ini Yaumul Jaza, hari pembalasan. Pembalasan bagi apa? Pembalasan bagi capeknya kita beribadah pada bulan Ramadan. Balasan bagi kita, ngantuknya kita, menahan kantuk selama 30 hari untuk melaksanakan sholat tarawih. Ngantuknya kita, capeknya kita untuk begadang malam hari. Maka hari ini merupakan hari pembalasan yang Allah siapkan bagi kita semua. Allah siapkan ampunan jika ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima seluruh amalan ibadah kita yang kita lakukan dengan capek pada bulan Ramadan. Dan siapapun orang yang diterima amalannya, maka hari ini ia dicap sebagai al-muttaqun, orang yang bertakwa. Maka bergembiralah, beruntunglah kita semua yang telah capek-capek beribadah pada bulan Ramadan,
dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amalan ibadah kita. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Banyak di antara kita yang punya pemikiran bahwasanya tugas kita semua sebagai manusia di alam dunia ini hanyalah untuk bekerja, mencari nafkah untuk keluarga. Banyak orang yang berpikir bahwasanya tugas manusia hanya sebatas untuk mencari harta dunia. Mari kita lihat, banyak orang yang sampai mati-matian, pagi, siang, malam. Mereka bekerja, menjadi budak korporat. Kenapa? Karena mereka berpikir bahwasannya hidup di alam dunia ini hanyalah untuk bekerja, memenuhi kebutuhan hidupnya selama di dunia ini. Akan tetapi, tahukah kita, ternyata tugas kita di alam dunia ini bukan hanya untuk bekerja saja. Bahkan bekerja bukan tugas utama seorang manusia. Lalu apa tugas seorang manusia? Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Asr. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wal 'asr, demi waktu. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya seluruh manusia berada dalam kerugian. Seluruh manusia itu berada dalam kebangkrutan. Seluruh manusia berada dalam kecelakaan. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang yang beriman, orang yang beramal soleh, orang yang saling menasihati dalam kebenaran, dan orang yang saling menasihati dalam kesabaran. Allah Subhanahu wa taala sebutkan 4 tugas utama seorang manusia di muka bumi ini. Apa saja? Yang pertama, amanu, beriman. Dan beriman butuh pada ilmu. Maka tugas pertama seorang manusia adalah menuntut ilmu agama. Kemudian wa aminus sholihat, beramal soleh, beribadah kepada Allah. Tugas kedua. Kemudian tugas yang ketiga, wa tawassaw bil haqqi, berdakwah dan juga menjaga agama Islam tetap murni. Dan yang terakhir, wa tawassaw bis sabr, yaitu adalah istiqomah. Dari 4 tugas ini, jika kita mau menjadi orang yang sukses, mau menjadi orang yang bisa untuk selamat dunia akhirat, maka kita wajib melaksanakan keempat hal ini. Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahil hamd. Tugas yang pertama, menuntut ilmu agama. Nabi SAW, beliau pernah bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu agama, belajar, ngaji, itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Siapapun orang Islam yang KTP-nya ada di dalam KTP-nya agama Islam dan dia tidak mau belajar ilmu agama, dia tidak mau mengaji, maka dia berdosa sama hidupnya. Kenapa? Kata Nabi SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama, belajar, itu wajib hukumnya bagi setiap muslim. Kita semua diwajibkan untuk bisa beribadah dengan benar. Kita semua diharuskan untuk bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Kita semua diwajibkan untuk bisa baca Quran. Dan kita semua diwajibkan untuk belajar ilmu agama. Banyak orang yang mereka mengklaim dirinya sebagai orang yang cinta Nabi. Kami adalah orang-orang yang mencintai Nabi. Ini adalah majlis Nabi SAW. Banyak orang yang mengaku seperti itu, tapi ternyata tidak ada implementasinya, tidak ada kebenarannya dalam klaim tersebut. Kenapa? Karena salah satu tanda seseorang cinta kepada Nabi SAW, dia disebut sebagai orang yang mencintai Nabi. Kapan? Ketika dia mau menuntut ilmu agama. Nabi SAW, beliau pernah diturunkan firman oleh Allah Subhanahu wa taala.
Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, kalaulah kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, ikutilah sunnahku. Yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni seluruh dosa kalian. Apa kata Nabi kata Allah Subhanahu wa taala? Fattabi'uni. Ikutilah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya bisa dengan cara menuntut ilmu agama. Maka belajar, ngaji itu wajib bagi setiap muslim, bukan hanya bagi ustadz saja, bukan hanya bagi ulama saja, bukan hanya bagi santri saja, tapi bagi setiap muslim diwajibkan untuk belajar ilmu agama. Kenapa? Karena kita semua diharuskan untuk bisa beribadah dengan benar. Dan sekali lagi, orang yang benar-benar cinta Nabi SAW, maka dia adalah orang yang menuntut ilmu agama. Ini tugas yang pertama. Dan banyak di daerah kita, terutama di Masjid Nurul Falah, sudah disediakan dari kalangan anak PAUD sampai kalangan dewasa, semuanya full, semuanya sudah komplit, paket komplit, semua sudah ada kalangannya. Maka tinggal ngaji, gratis, tidak dipungut biaya apapun. Tinggal datang, hadir, ikut kajian, sudah tergugurkan kewajiban untuk menuntut ilmu agama. Ini yang pertama. Kemudian tugas yang kedua, wa'amilus solihat, beramal soleh, beribadah sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Waktu yang Allah berikan kepada kita untuk beribadah ternyata hanya sedikit. Kita hidup di dunia ini 24 jam. Tapi 24 jam tersebut tidak semuanya digunakan untuk beribadah. Belum ada yang bekerja, belum tidurnya, belum mainnya. Maka kita beribadah mungkin hanya 4 jam, hanya 3 jam saja. Dan Allah Subhanahu wa taala zat yang maha pemurah, Allah zat yang maha kasih, Allah zat yang maha tahu keadaan hambanya. Allah hanya perintahkan kita sehari semalam sholat 5 kali, 17 rakaat. Allah hanya perintahkan kita untuk beribadah sebentar. Tapi kenapa banyak di antara kita yang tidak mau untuk melaksanakan sholat 5 waktu? Hanya sebentar. Sibuk sesibuk apa Anda? 24 jam Allah siapkan waktu bagi Anda, tapi ada yang tidak mau melaksanakan sholat. Tanda manusia bersyukur kepada Allah adalah dia mau melaksanakan sholat 5 waktu. Pak hadirin, sibuk apakah kita? Sukufur apakah kita kepada Allah sampai kita tidak mau beribadah kepada Allah hanya sebentar? Dan ini tugas kita yang kedua, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni." Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali tugasnya hanya untuk apa? Hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kenapa banyak perempuan yang tidak mau menutup auratnya? Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah siapkan, sudah muliakan wanita dengan menutup auratnya. Tugas kita sebagai manusia taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun di antara kita yang mau selamat, mau tenang hidupnya, jadilah orang yang Rabbani, orang yang mau taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tugas yang kedua. Tugas yang ketiga, watawasau bil haqqi, berdakwah dan juga menjaga agama Islam tetap murni. Setelah kita menuntut ilmu agama, kemudian kita amalkan untuk beramal soleh, maka tugas kita selanjutnya adalah mengajak orang lain untuk sama-sama beribadah. Karena dalam agama Islam, masuk surga itu harus mengajak orang lain. Tapi kita sulit, kita sedikit ilmunya, maka minimal hadirin, kita ajak keluarga kita untuk bisa sama-sama melaksanakan ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman,
jagalah diri kalian. Tidak cukup diri kalian. Wa ahlikum naro, dan juga keluarga kalian dari api neraka. Allah Subhanahu wa taala wajibkan bagi setiap orang untuk mengajak keluarganya sama-sama terhindar dari api neraka. Maka tugas kita, terutama seorang suami, seorang ayah, punya tanggung jawab untuk mendidik ilmu agama kepada keluarganya. Bukan mendidik agar menjadi orang yang kaya, bukan. Bukan mendidik untuk jadi CEO, bukan. Bukan untuk mendidik untuk menjadi pimpinan perusahaan, bukan. Tapi mendidik untuk menjadi orang yang bisa mengamalkan ilmu agama yang benar. Itu tugas seorang ayah, tugas seorang suami. Banggalah kita semua ketika kita punya anak yang rajin sholat ke masjid. Banggalah kita semua ketika kita punya istri rajin beribadah. Banggalah kita semua ketika kita punya orang tua yang setiap hari menyuruh kita beribadah. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghukum kita ketika istri kita tidak bisa masak, tidak. Tapi Allah akan hukum kita ketika istri kita tidak bisa sholat dengan benar. Allah Subhanahu wa taala tidak akan hukum kita ketika anak kita tidak pintar. Ketika anak kita tidak ranking di kelas, tidak akan Allah hukum, tidak akan Allah tanya. Tapi Allah akan hukum kita ketika anak kita tidak mau untuk ke masjid. Allah tidak akan hukum kita ketika orang tua tidak memberikan harta yang banyak bagi anaknya. Tapi Allah akan hukum orang tua yang tidak mau mendidik anaknya. Maka tugas selanjutnya adalah berdakwah. Semua orang Islam wajib mengajak keluarganya untuk sama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Selain untuk berdakwah, ternyata watawasau bil haq punya arti yang lain. Apa arti yang lain? Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk menjaga agama Islam ini agar tetap murni sesuai yang Allah inginkan, sesuai yang Allah turunkan. Alhamdulillah, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di RW 3 ini dari tahun 1986 para asatiznya, para ulamanya telah mendidik, telah mengajarkan agama Islam yang insya Allah sesuai dengan ajaran Islam yang murni. Ajaran Al-Quran, ajaran As-Sunnah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Dari mulai zaman Ustadz Aidir, dilanjutkan kepada Al-Ustadz Engkan Khairuddin. Dan sampai saat ini pun, kita harus bersyukur. Seluruh ulamanya, seluruh ustadznya berpegang teguh insya Allah kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Dan pasti kita pun merasakan khidmatnya beribadah. Kita pun merasakan tenangnya beribadah. Kenapa? Karena ibadah yang sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW pasti akan diberikan ketenangan. Maka hadirin, kita semua ini adalah kerabat. Di RW 3 ini, kebanyakan orangnya adalah kerabat. Dan jangan sampai kekerabatan ini, jangan sampai ketenangan yang sudah kita bangun berpuluh-puluh tahun, jangan sampai khidmatnya yang kita sudah bangun selama puluhan tahun, dihancurkan oleh orang yang punya hati yang busuk, dihancurkan oleh orang-orang yang buruk, yang punya niat yang buruk, ingin mengubah agama Islam yang murni menjadi agama Islam yang menyimpang. Hati-hati, hati-hati. Maka mari kita jaga, mari kita jaga As-Sunnah ini, mari kita jaga agama Islam yang lurus ini agar tetap lurus sampai hari kiamat. Dan insya Allah kami di sini akan tetap senantiasa untuk menjaga agama Islam yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sampai mati pun akan kami jaga. Kenapa? Karena kami bangga. Karena kami yakin ajaran Islam yang lurus adalah ajaran Islam yang sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Qul hadhi sabili. Banggalah kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, inilah jalanku. Ad'u ilallah. Aku berdakwah kepada Allah.
ala basiratin ana wa man ittaba'ani, di atas basirah, di atas ilmu agama, di atas jalan sunnah. Ana wa man ittaba'ani, yaitu aku dan orang-orang yang mengikutiku. Harus bangga dengan as-sunnah. Maka marilah kita jaga ketenangan ini, ketentraman ini agar terus ada sampai hari kiamat. Itu tugas yang ketiga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tugas yang terakhir adalah watawasau bis sabr, istiqomah. Ketika kita sudah bisa untuk menuntut ilmu agama, kita sudah bisa untuk beribadah, dan kita sudah bisa untuk berdakwah menjaga agama Islam, maka tugas yang terakhir adalah istiqomah. Istiqomah sampai kapan? Sampai maut menjemput kita semua. Dan ini tugas yang keempat. Maka hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Terakhir, sebelum khatib tutup khutbah yang mulia ini, maka khatib ingin mengajak bagi orang-orang yang mungkin pasti sekarang kita merasakan khidmat, merasakan nyamannya beribadah. Banyak orang-orang yang sudah terketuk hatinya untuk mau beribadah, tapi ternyata masih terasa berat. Ternyata ibadah tersebut masih malu untuk dilakukan. Maka mulai detik ini, kita paksakan diri kita untuk mau beribadah. Kita paksakan diri kita untuk tidak malu melaksanakan ibadah ke masjid berjamaah. Kenapa harus malu? Bukankah banyak pelaku maksiat yang mereka menampakkan maksiatnya tidak tanpa malu? Tapi kenapa mau beribadah malah malu? Maka hadirin, bagi kita yang sekarang pasti ada dalam hatinya keinginan untuk beribadah, maka paksakan hadirin. Bukan sebuah celah ketika ada orang yang rajin maksiat, tapi akhir hayatnya dia rajin sholat, bukan sebuah celah. Bukan sebuah nista ketika ada orang yang tukang judi, ternyata akhir hayatnya dia rajin ngaji. Sebuah karunia yang besar ketika ada orang yang pelaku maksiat, tapi akhir hayatnya dia pergi berhaji. Bukan sebuah celah, bukan sebuah nista, sebuah kebanggaan yang besar ketika seorang pendosa mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka masih ada waktu. Masih ada waktu bagi kita yang terketuk hati kita, bagi kita yang mau pergi ke masjid, terbuka masjid, silakan pergi. Jadikanlah masjid sebagai tempat hidayah bagi kita semua. Siapapun yang mau dapat hidayah, jangan malu pergi ke masjid. Tidak akan ada yang mencela bagi orang yang mau pergi ke masjid. Maka sekarang, mulai dari sekarang, jangan malu, jangan malas, langsung pergi ke masjid. Karena masjid adalah pusatnya hidayah. Dan terakhir, Nabi SAW pernah bersabda, kullu bani Adam khata'. Setiap manusia, setiap anak Adam itu pasti melakukan dosa. Kita semua pendosa. Tapi apa kata Nabi SAW? Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan setiap pendosa, dari pendosa yang terbaik itu adalah yang mau bertaubat. Maka tugas kita adalah bertaubat setiap hari. Maka ketika ada terketuk hidayah pada hati kita, marilah kita laksanakan ibadah, pergi ke masjid agar kita bisa menjadi orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Maka itulah khutbah yang dapat khatib sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan menjadi manfaat dan menjadi hidayah bagi kita semua agar kita bisa menjadi orang yang bertakwa, orang yang istiqomah, dan orang yang mau untuk menuntut ilmu agama. Terakhir, karena ini adalah hari yang mulia, maka marilah kita tutup khutbah yang mulia ini pada hari yang mulia ini dengan berdoa pada Zat yang Maha Mulia. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat walil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana afrigh 'alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa daraqis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin
Walhamdulillahirabbil alamin. Ibadallah, aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.